Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulaikan aktivitas kita. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Dalam minggu-minggu ini kami boleh diingatkan kembali, kami boleh disegarkan kembali bagaimana peran Roh Kudus Allah dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan. Kami pada pagi ini Tuhan merenungkan sebagian firman-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Baik kami dalam kondisi kuat, sehat, maupun kami dalam pergumulan atau bahkan ada yang terbaring sakit. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh memampukan kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan ya dalam karya Roh Kudus dalam hidup pribadi ya sebagai tema besar. Dan pagi ini topik yang akan kita bahas adalah bertema Roh Kudus mengajarkan dan menerangkan. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi ada dua hal ya yang di dalam ayat ini akan kita bahas. Yang pertama, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita tentang ajaran Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Roh Kudus juga membantu dalam pemuritan, mengarahkan orang percaya untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, yang pertama mengajar dan mengingatkan kita. Ya, saya teringat di dalam Efesus, ya, bagaimana kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada gereja-gereja ya, orang-orang percaya yang baru saja percaya, karena ini memang ditulis pada tahun sekitar 60 Masehi. Ya, jadi memang belum lama setelah kebangkitan Kristus dan naikkan ke sorga. Ya, jadi dalam surat ini ya kepada jemaat di Efesus dan sekitarnya ya, ini sebetulnya ingin mengajarkan ya jemaat yang memang baru saja ya, belum lama dirintis ya oleh Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanan ya. Dan surat ini ya, Efesus ini salah satunya memang menekankan ya tentang pengajaran ya. Makanya di Efesus 5 ayat 17 itu mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, jadi di dalam pengajaran ini, ya, peran Roh Kudus itu sangat penting sekali, khususnya dalam mendalami ajaran tentang Tuhan Yesus. Ya, kemudian peran bagaimana Roh Kudus itu menerangkan, ya, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, saya ingin banyak kita melihat di dalam Efesus ini ya, karena di dalam Efesus ini khususnya kita lihat di dalam ayat sebentar ya 18 ya, Efesus 1 ayat 18 ya, itu memang menekankan dan supaya ia mata hatimu terang agar kamu mengerti mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus ya. Jadi sejalan dengan apa yang kita sudah baca ya, bagaimana Roh Kudus itu
menerangkan, memberikan kita hikmat ya, supaya kita betul-betul tahu apa sebetulnya panggilan itu ya, dan bagaimana kekayaan yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam kita sebagai orang yang percaya ya. Jadi dalam hal ini ya, kekayaan orang Kristen di dalam Kristus ya, Efesus ini menekankan hal tersebut ya. Kenapa? Karena ada dua tantangan besar pada era itu ya. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat Efesus itu dipengaruhi kuat oleh penyembahan kepada dewa kesuburan. Dan yang kedua adalah praktek penyembahan kepada kaisar. Itu yang menggerogoti pada saat itu ya, mental ya, latar belakang orang-orang yang ada di Efesus, termasuk jemaat yang ada di sana. Bagaimana kondisi kita pada hari ini? Ya mungkin berbeda ya. Kita hari-hari ini ya berada di zaman yang sudah sulit lagi kita mengetahui apa itu kebenaran. Ya, karena kita dibanjiri oleh begitu banyak informasi ya di sosial media, sehingga terkadang kita tidak tahu apa itu kebenaran ya, atau yang disebut dengan era post-truth ya. Suatu era di mana kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang palsu. Belum lagi ya dibungkus oleh gaya hidup ya yang materialistis ya, yang kemudian mempengaruhi masyarakat kita pada hari-hari ini dan tidak tertutup kemungkinan di gereja. Ya, makanya dalam konteks kita meminta tuntunan Roh Kudus itu sangat mirip dengan apa yang dialami oleh jemaat di Efesus, supaya kita mengenal kekayaan yang begitu besar ketika kita dipanggil oleh Yesus Kristus ya menjadi umatnya ya, ketika kita percaya ya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu memiliki andil untuk menerangkan bahwa panggilan itu mengandung suatu kekayaan yang luar biasa. Ya, makanya di dalam Efesus ini ya bercerita bagaimana kisah ya panggilan itu sebetulnya sudah dirancang jauh hari sebelum kita dilahirkan ya, dan bagaimana rencana Allah keseluruhannya ya di dalam satu kesatuan Alkitab itu ya, bagaimana Allah bekerja ya mulai dari zaman sebelum Tuhan Yesus ada ya, melalui simbol-simbol ya, melalui tanda-tanda yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan semua itu tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Kitab Efesus ini tidak mungkin ada kalau Roh Kudus tidak mengilhami penulisan melalui Rasul Paulus ya. Sehingga ya kita membaca kitab Efesus ini menjadi mengerti, menjadi terbuka mata hati kita bahwa ternyata panggilan itu tidak main-main. Panggilan itu adalah satu kesatuan rencana Allah ya, yang beribu-ribu tahun dan sampai hari ini, yang intinya adalah bagaimana keselamatan itu tergenapi ya, bagaimana kasih Allah buat dunia ini yang sudah terhilang dan digenapi ya di dalam penyelamatan karya Yesus Kristus, penebusan di kayu salib. Jadi ada misteri yang tersimpan beribu-ribu tahun dan itu dijelaskan secara gamblang di dalam Efesus ya. Dan yang kedua adalah bagaimana menyikapinya ya. Efesus ini juga menekankan ya bahwa kita tidak hanya sekedar dipanggil, tidak hanya sekedar masuk dalam rencana Allah yang begitu luar biasa, sudah dirancangkan beribu-ribu tahun sebelum Yesus ada, sampai karya penebusan Kristus, dan sampai hari ini. Yang kedua adalah ya di balik rencana Allah, kekayaan Kristus yang kita alami adalah bagaimana kita menyikapinya, bagaimana tanggung jawab kita. Nah, itu yang kemudian disampaikan melalui
kitab Efesus ini ya. Apalagi ya latar belakang Efesus ini ya adalah suatu kota yang begitu luar biasa maju ya dengan aktivitas ekonomi ya, karena di situ ada perdagangan ya melalui pelabuhan yang ada di dekat situ ya, sehingga pembangunan, dan Efesus itu adalah kota pelabuhan ya, kota ekonomi yang sangat maju, sehingga pembangunan kuil-kuil dewa kesuburan tadi ya itu sangat pesat ya, dan pembangunan teater-teater yang besar ya, pertarungan para gladiator dan ilmu pengetahuan sangat maju ya dengan adanya perpustakaan-perpustakaan. Pada hari-hari ini kita membutuhkan Roh Kudus ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, kita nggak mengerti lagi ya, karena begitu dibanjiri oleh pengetahuan, oleh informasi yang sangat banyak di sosial media, ya, di berita-berita dan macam-macam ya. Mulai bangun pagi ya, begitu banyak informasi masuk, sampai tengah malam mau tidur pun begitu banyak informasi, yang mana yang benar. Ya, kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan dan menerangkan. Dan yang paling pokok, apa respons kita ketika kita diselamatkan? Apa tanggung jawab kita? Ini yang perlu kita minta kepada Roh Kudus supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan itu sesuai kehendak Allah. Kita menjadi berkat di dalamnya. Kita tidak sekedar hanya menjalani hidup, ya. Kita tidak hanya sekedar hidup atau kita sekedar dipanggil kemudian kita menikmati kekayaan rohani di dalamnya. Tetapi Efesus ini pun menekankan apa tanggung jawab kita. Dan itu adalah bagian dalam hal pengenalan kita kepada Allah lebih dalam. Untuk itu kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menerangkan kita, yang akan berbicara dalam hati kita, yang menerangkan jauh lebih dalam dan memberikan kita pemahaman sehingga kita mengetahui bahwa sungguh besar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak main-main, dan semakin lama kita semakin mengenal siapa itu Tuhan, semakin lama semakin dalam. Dan itu mulai mendatangkan suatu kegairahan, suatu harapan ya. Kita menghidupi apa yang menjadi tanggung jawab kita ini semakin hari semakin sungguh-sungguh. Baik tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, baik tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, apapun yang Tuhan sudah percayakan, kita menjalani itu sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa selain kita menikmati kekayaan rohani, kita tahu apa tanggung jawab kita di dunia ini selama kita ada di muka bumi ini, karena Roh Kuduslah yang akan menerangkan dalam kehidupan kita lebih dalam lagi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur buat firman-Mu. Kami saat ini boleh diingatkan bahwa kami butuh Roh Kudus. Kami ingin Roh Kudus berkarya, menerangkan lebih jauh lagi dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi yang ada, biar kami tahu apa respons kami, apa tanggung jawab kami dalam hal panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan. Terangkan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ucap syukur buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.